berkat kasih karunia-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Welcome home GBI Pelita. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Dan tadi saya dari awal ada di belakang sana di luar. Shalom yang di luar. Teman-teman saya tadi di luar. Ya saya nggak bisa lihat ya. Di luar lebih kurang ada 40 orang sepertinya. 30-40 orang. Karena situasi kita harus atur kursi. Shalom yang di atas di balkon. Shalom. Ya, saya senang melihat Bapak Ibu, saudara-saudara bisa datang ibadah di masa pandemik dan saudara tetap rindu akan Tuhan. Semua kita yang dibawa terlebih Tuhan berkati semua kita diberkati Tuhan. Saudara yang saya kasih hari ini, di dalam 2021 kita membangun karakter ilahi dan di bulan Agustus adalah membangun generasi yang unggul. Dan minggu keempat, tidak terasa sudah minggu keempat, minggu depan minggu kelima. Masuk minggu depan September, Oktober, November, Desember 2022. Berapa banyak yang percaya 2022 engkau akan masuki dengan penuh kemenangan dan sukacita. Amin. Saudara menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan hari ini saya rindu di minggu keempat membawa bagaimana karakter ilahi kepada orang yang memiliki generasi unggul menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan, penting sekali pergaulan menentukan kita ini akan jadi apa ke depannya. Anak-anakmu awasi pergaulannya. Pergaulan sosial medianya, WA grupnya, pergaulan Facebooknya, pergaulan di dalam sosmednya, itu sangat mempengaruhi. Hari ini saya mengajak kita membaca 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Sama-sama kita baca, 1, 2, iya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ayat yang ke-33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Latar belakang nats ini adalah Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus yang dimasuki oleh pengajar-pengajar sesat. Jadi jemaat Korintus itu jemaat yang disusupi. Di antara mereka ada yang mengajarkan kesesatan, tidak percaya Yesus Tuhan, tidak percaya Kristus bangkit, tidak percaya orang mati akan mengalami kebangkitan. Ada pengajaran-pengajaran sesat. Oleh karena itu Paulus menegaskan kepada jemaat, waspadalah, berhati-hatilah memilih pergaulan, supaya engkau jangan terseret dengan dosa. Oleh karena itu hari ini kita pun diingatkan, supaya sadar kembali kepada jalan Tuhan. Saudara, saya mengajak setiap kita semua mengambil hikmat dalam pergaulan yang sehat, yang benar. Tunjukkan kepada saya 5 teman dekatmu yang sehari-hari itu adalah mempengaruhi hidupmu. Bahkan 70% pengaruh pergaulan kepada diri seorang anak, kepada diri kita 70% sangat berpengaruh. Siapa seseorang itu? Lihatlah siapa di lingkaran teman-temannya. Siapa yang selama ini sehari-hari dia berteman, dia bergaul. Oleh karena itu kita menjaga pergaulan kita, karena ini jelas berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apa dampak daripada yang pertama adalah membawa kita kepada kesesatan. Saudara, 2 Petrus 3 ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Saudara, ayat ini ada berkata waspadalah, supaya kamu jangan terseret kepada kesesatan. Saudara, pengajar-pengajar sesat biasanya akan datang dengan memulai
pergaulan yang baik, pergaulan yang menyenangkan, tapi tanpa disadari terseret dalam kesesatan. Kalau saudara pernah mungkin didatangi saksi Yehova, mereka baik, mereka ngasih buku, tapi mereka nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Dan terus saudara dengar, maka saudara lama-lama mulai ragu. Jangan-jangan Yesus bukan Tuhan. Karena dia doktrin terus. Saya pernah menerima buku itu. Mereka biasanya kalau nggak diusir, mereka nggak pergi. Dan kalau iman saudara nggak kuat, dasarnya nggak kuat, terus-menerus mendengarkan pengajaran mereka, lama-lama saudara bisa menjadi orang yang nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Saudara yang saya kasihi, begitu juga agama Yahudi. Agama Yahudi bedanya dengan Kristen adalah Yahudi nggak percaya Mesias telah datang, penyelamat telah datang. Kita percaya, orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Mesias telah datang di hati kita, telah datang di hidup kita. Makanya mereka punya namanya tembok ratapan, meratapi supaya Mesias datang menyelamatkan mereka. Kalau kita sudah percaya Yesus adalah Tuhan, telah lahir di hati kita, telah lahir di hidup kita, di keluarga kita, di kota kita, di bangsa kita, di bangsa-bangsa yang lain. Amin. Sekali engkau percaya Yesus adalah Tuhan, percayalah sampai mati. Karena pengajar-pengajar sesat ini, kalau saudara lihat di YouTube begitu banyak menentang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, mana ayatnya? Itu orang-orang yang tidak tahu, di Alkitab begitu banyak ayat mengatakan dia adalah Tuhan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tapi ada banyak orang meragukannya, dan kalau saudara terus dengar komentarnya, pengaruhnya, maka saudara akan terpengaruh dengan pengajaran itu. Makanya Paulus mengingatkan jemaat Korintus, berhati-hati memilih orang yang lulus. Di antara mereka adalah. Makanya Paulus begitu tegas, dan untuk kita juga diingatkan pada hari ini, waspadalah pergaulanmu, supaya kau jangan terseret kepada kesesatan. Orang terseret itu kan tidak sadar, lama-lama dia sudah tersesat, betul? Lama-lama orang yang terseret itu nggak sadar, rupanya dia udah menyimpang jauh. Apalagi kalau engkau mulai jatuh cinta kepada seorang anak muda. Mungkin engkau melihat dia begitu menawan, kemudian dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, tidak ada kebangkitan setelah kematian. Saudara, hati-hati. Lebih bagus kau kehilangan dia daripada engkau kehilangan juru selamatmu. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, banyak sekali anak-anak gadis iman mereka, dan mereka tidak hidup di dalam iman Kristiani yang sejati. Saudara, kita percaya Tuhan kita Tuhan yang Maha Esa, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita bukan tiga, Tuhan kita satu. Tuhan Yesus Kristus yang di dalamnya ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tritunggal, tiga pribadi, tapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi keyakinan kita teguh, kalau ada orang berkata Tuhanmu tiga, Tuhanmu beranak, itu yang tidak tahu Alkitab, tapi sok tahu. Firman Tuhan begitu jelas, Tuhan kita Tuhan yang Maha Esa. Satu Tuhan kita. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, semuanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Oleh karena itu percaya di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan. Karena dia bangkit pada hari ketiga. Dan engkau juga kalau mengalami kematianmu akan mengalami kebangkitan. Tubuh surgawi. Ada dua tubuh. Tubuh yang pertama tubuh duniawi yang terbuat dari tanah. Makanya kalau kita lihat ambulan begitu ramai sekarang, itu kan mengantar tubuh duniawi kita yang terbuat dari tanah kembali ke tanah. Tapi kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau punya tubuh surgawi di dalam Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika engkau sebenarnya saya meninggal dunia, percayalah bahwa kita sebenarnya sedang mau meninggalkan dunia kepada satu keabadian, ke hidup yang kekal, atau bisa dikatakan pindah tempat saja untuk engkau menerima, mengenakan pakaian baru, tubuh surgawi.
Tubuh daging ini bisa sakit. Tidak ada manusia yang dirancang tidak sakit. Dan tubuh dunia ini, tubuh daging ini dirancang untuk mati satu waktu. Dan tubuh duniawi ini, tubuh daging ini dirancang tidak boleh naik ke surga. Kecuali dia mengalami yang namanya cara-cara Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya sampai di surga tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Seperti Henok terangkat, Nabi yang terangkat, saya percaya tubuh kemuliaan. Jadi ada dua tubuh dunia dan tubuh sorgawi. Tubuh dunia akan kembali ke tanah, tubuh sorgawimu akan mendapat satu kemuliaan daripada Tuhan. Gambaran tubuh sorgawi itu seperti Yesus bangkit ketika dia menunjukkan dirinya di tengah-tengah murid-muridnya yang ketakutan. Dia bisa menembus tembok dan dia menunjukkan, akulah gurumu, akulah Tuhan Allah yang kau sembah. Dia menunjukkan dirinya bisa menembus. Jadi ketika kita mengalami tubuh sorgawi, kita mengalami yang namanya tubuh yang gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena tubuh sorgawi adalah tubuh yang kita dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Berapa banyak di antara saudara bahwa sebenarnya engkau sudah yakin bahwa ada tubuh sorgawi yang menantikan engkau dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Nah, yang kedua adalah dikatakan membawa kita kepada kebiasaan buruk, merusak kebiasaan yang baik. Dalam Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Amsal 22, 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Ayat 25. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Amsal 22, 24, 25 ini begitu jelas, jangan bergaul dengan orang yang mudah gusar. Jangan bergaul dengan orang pemarah. Supaya engkau jangan seperti kebiasaan mereka. Kalau engkau berteman dengan orang yang suka marah, maka engkau akan menjadi pemarah. Kalau engkau berteman dengan orang yang suka gosip, maka engkau akan suka gosip. Kalau engkau berteman dengan orang yang suka pornografi, maka engkau juga menjadi pribadi yang suka pornografi. Pertemananmu menjadikan hidupmu, pertemananmu menentukan siapa dirimu. Saya sudah sampaikan tadi 70% pengaruh pertemanan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sederhananya begini, saya mau tanya kira-kira, hari demi hari hidupmu makin baik atau buruk kebiasaanmu? Ayo sama-sama. Coba direnungkan dulu pertanyaan ini. Makin hari dirimu kebiasaannya makin buruk atau makin baik? Contoh makin buruk, marah-marah terus. Makin buruk, pokoknya menghakimi terus. Menggosip terus. Anak-anak muda pornografi terus melalui sosmednya. Atau mungkin melalui pertemanan-pertemanannya. Saya mau tanya dengan jujur. Saudara, tiap hari kira-kira yang nambah kebaikan atau keburukan? Siapa di sini yang mengaku makin hari makin tambah kebiasaan baiknya? Coba angkat tangan. Oh, sedikit ya, nggak apa-apa. Sebagian besar orang-orang rendah hati. Baik, siapa di sini yang mau mengaku aku makin hari kok makin buruk ya? Ini bukan mukanya yang buruk ya, ini kebiasaannya. Berapa banyak di antara saudara yang mengaku makin hari aku kok makin buruk, makin temperamen, mudah meledak, mudah marah, tidak sabaran, mudah gerisah, mudah gusar, mudah sakit hati, gosip. Siapa yang di antara saudara makin hari makin buruk? Coba angkat tangan. Makin baik tidak angkat tangan. Makin buruk tidak angkat tangan. Tanya sebelahnya, kau makin apa? Tanya, jadi saya yang bingung saudara. Di antara semua saudara yang saya tanyai, saya apa di sini yang makin baik makin hari? Hanya berapa orang tadi ya? Saya bisa hitung 3. Berapa di sini yang makin buruk tiap hari? Makin tambah buruk? Enggak angkat tangan juga, jadi saya bingung. Saudara makin apa tiap hari? Oke, baik. Mungkin engkau agak sulit menyampaikannya karena di hatimu terlalu sesak, terlalu banyak yang mau diceritakan. Dan berhentilah engkau menyalahkan orang lain. Iya Pak, aku makin hari makin marah-marah karena suamiku begini Pak. Aku marah-marah karena istriku begini Pak. Tidak.
Saudara, ayat ini jelas berkata, pergaulanmu perlu diseleksi, pergaulanmu perlu dipilih, pergaulan anak-anakmu perlu dicek. Anak-anakmu harus tahu teman sekelasnya, siapa teman di sekelilingnya. Pengaruh itu bersama dengan engkau mungkin di rumah beberapa jam, tetapi di sekolah mereka lebih banyak, ada 8 jam. Dan mereka sehari-hari bersama-sama. Makanya survei mengatakan kelas 3 SD sudah nonton pornografi, 62%. Kelas 3 SD. Di antara teman kami pendeta bertanya sama anak-anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, siapa yang sudah lihat pornografi? Hampir semua mereka angkat tangan, di Nias. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Almost of them. Lebih 80% mereka angkat tangan jujur udah melihat pornografi di situs pornografi. Karena mereka sudah pegang itu. Dan survei mengatakan bahwa 72,7% anak-anak SMP, SMA udah melakukan hubungan seks. Apalagi mahasiswa. Ibu pikir mereka baik-baik saja di rumah. Handphone mereka udah canggih, Bu. Ibu yang gaptek, saya yang gaptek. Kalau mereka, Bu, udah entah kemana linknya. Mereka itu dekat dengan orang jauh, jauh dengan orang dekat. Kenapa sosial media mereka lebih banyak mempengaruhi mereka? Ada ibu-ibu yang tidak mau sibuk melihat anaknya, dikasihnya handphone sama anaknya. Udah main YouTube. Makanya anak-anak umur setahun kalau nangis minta sama mamanya bukan minta lagi bola. Mereka minta apa? Tutup mah, tutup. Tutup. Kelas 1, umur setahun udah tahu main YouTube. Dan dia tenang ketika mungkin ada play. Kalau playnya masih bagus, oke, play gamenya bagus. Tapi kalau yang dilihatnya play gamenya ada porno, ada kekerasan, memukul. Jangan heran anakmu pukul bapaknya. Pukul mamanya, dia belajar dari mana? Dari yang dilihatnya. Pergaulan apalagi di zaman masa ini at home, banyak bergaul dengan internet. Kalau orang tua nggak tanya, kamu lihat apa nak? Banyak mendampingi mereka. Saya sama anak-anak saya tanya sama mereka, kamu Jamie lihat apa? Dan mereka jujur. Ada pengakuan, iya memang betul Pak, memang ada yang terlintas terlihat, tapi kami tidak stay di situ. Karena handphone mana lagi yang tidak diundang pornografinya? Nggak ada handphone yang suci sekarang. Nggak ada. Semua handphone sekarang ada invite hal-hal yang buruk, yang negatif. Maksudmu melihat yang baik, datang yang buruk. Tinggal kita yang memilih, yes or no. Oleh karena itu saya mengajak semua orang tua, jangan sampai anak-anak dimuridkan oleh sosmed. Tapi orang tua adalah tanggung jawab keluarga. Percayalah saya katakan, pengaruh sosial media sekarang sangat besar pengaruhnya. Saudara yang saya kasihi, yang ketiga adalah supaya lewat pergaulan yang buruk orang akan jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika dia mulai bergaul dengan orang-orang yang mengajarkan narkoba, yang mengajarkan rokok. Orang kan sebelum masuk narkoba kan rokok dulu. Setelah kenal rokok baru dia mau mengenal ganja. Baru ekstasi, baru putau. Awal-awalnya mungkin dia melihat pakaian-pakaian wanita yang sikit-sikitnya agak-agak seksi, tapi lama-lama yang vulgar, yang pornografi, yang mereka pertontonkan, mereka lihat. Karena anak-anak apa yang mereka lihat itu yang terserap di alam bawah sadarnya. Saya mengajak sama saudara supaya mereka jangan jatuh ke dalam dosa. Amsal 4 ayat 14 sampai 15, Amsal 4 ayat 14, 15, janganlah menempuh jalan orang fasik, maksudnya jalan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan janganlah mengikuti jalan orang jahat, jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, maksudnya berjalanlah dalam kebenaran. Saya bersyukur di gereja kita GB Pelita ada komunitas cell group I Care, ada komunitas pemuritan, ada kaum ibu, ada kaum bapak. Dan komunitas ini sangat sehat. Enggak mungkin dong datang ke gereja,
anak-anak remaja kita membahas tentang pornografi, nggak mungkin. Pasti mereka membahas bagaimana hidup kudus, hidup benar. Mereka tidak sempurna, paling tidak ada satu kebenaran yang melindungi mereka. Lindungi anak-anakmu dari pergaulan yang salah. Lindungi generasimu, selamatkan generasi kita dari pergaulan yang buruk. Kalau di luar sana jangan tanya lagi. Di luar sana terlalu banyak hal yang buruk, yang salah, yang dipertontonkan. Narkoba sekarang masuk melalui bonbon, melalui makanan. Makanan yang menyenangkan, beberapa banyak ditemukan oleh polisi di Jawa lewat makanan yang menyenangkan, coklat, rupanya isinya narkoba. Hati-hati. Pelan-pelan jadi terseret dan kebiasaan buruk yang muncul dan dia jatuh dalam dosa. Saya rindu setiap kita semua mulai seleksi teman-teman kita. Lihat pergaulanmu. Sebenarnya gampang, kalau kebiasaan burukmu yang bertambah tiap hari, berarti engkau bergaul dengan orang buruk. Kalau kebiasaan yang baik yang bertambah, berarti engkau bergaul dengan orang baik. Jadi itu aja, simpel saja. Lihat orang, lihat kira-kira ini orang makin baik atau makin buruk. Betul, kita tidak ada yang sempurna. Tapi kita telah ditebus oleh darah Yesus. Oleh kasih karunia Tuhan. Kalau ada pun di antara kita punya kelemahan kekurangan hari ini, izinkan darah Yesus memulihkanmu, menyelamatkanmu. Dan saya percaya Tuhan tidak melihat dosamu yang lalu. Tuhan tidak melihat kesalahanmu yang lalu. Tapi Tuhan melihatkan engkau, ada masa depanmu yang cerah ke depan. Ada masa depan yang baik. Semangatlah, bangkitlah di masa pandemi ini. Tuhan tidak pernah menuduh engkau dengan kesalahanmu. Dia selalu berkata, welcome. Bahkan dia memeluk engkau. Lihatlah Bapa yang kehilangan anak bungsunya pulang. Dia berlari, dia memeluk anaknya yang bau babi, compang-camping, kurus dipeluknya. Siapapun di antara saudara yang berkata, Pak Pendeta, saya sudah terlanjur hubungan seks di SMP. Saya sudah terlanjur hubungan seks di SMA. Saya mengatakan, Yesus mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mau engkau kembali ke jalan yang benar. Tuhan mau menyelamatkan masa depanmu. Pak Pendeta, enggak ada lagi masa depanku. Saya pernah aborsi, saya pernah menggugurkan. Tuhan mengasihimu. Seberat apa dosamu? Merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Sebagaimanapun engkau salahnya, Tuhan sanggup mengampuni engkau. Pak Pendeta, aku selingkuh, aku berdosa dengan ini, aku melakukan onani, aku melakukan yang namanya nonton pornografi, banyak kecabulan-percabulan ku lakukan. Saya mau katakan, di saat engkau melakukan itu, Tuhan masih mengasihimu. Tuhan tidak mengasihi saya ketika saya ada di gereja ini aja, atau ketika saya baik-baik saya. Tapi ketika saya jatuh dalam dosa, Tuhan masih mengasihi saya. Karena dia adalah kasih. Dia ingin menyelamatkan engkau. Kalau engkau merasa salah, kembali ke jalan yang benar. Kalau engkau merasa jatuh, bangkit kembali. Nggak usah persulit, bagi Tuhan terlalu mudah untuk mengangkat engkau kembali. Tuhan mengasihimu, hanya bagianmu adalah jaga pergaulanmu. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Jaga pergaulan anak-anak, jaga pergaulan kita. Saya percaya kita berkata, aku telah ditebus oleh darah Yesus dan aku mau tinggalkan cara hidupku yang lama. Aku mau hidup dengan cara yang baru. Berapa banyak di antara saudara yang mau hidup dengan cara yang baru, yang benar, yang kudus bagi Tuhan? Angkat tanganmu.